Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Satya. Di video kali ini gue bakal melanjutkan untuk part 5 kemarin dan sekarang adalah part 6-nya. Dan sebelumnya gue mau minta maaf terlebih dahulu. Jadi kemarin itu gue ada bilang kalau misalkan data storytelling yang gue lakukan itu di PowerPoint, tetapi untuk kali ini gue bakal melakukan di Canva saja supaya kalian juga bisa lebih mudah untuk mengikuti cara pembuatannya. Sebelum itu, jika kalian mau support gue, kalian bisa langsung aja subscribe channel ini, kemudian kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian. Langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman semuanya, di sini gue udah ada di Canva-nya dan langkah yang pertama bakal gue lakukan di sini gue bakal membuat judul yang terlebih dahulu. Dimana untuk judulnya itu ada di World Bank Program Budget Analysis dan di bawahnya itu ada ketergantungan yang berlebihan pada anggaran eksternal. Karena memang untuk yang project gue latih ini itu kan gue dari awal fokusnya di biaya eksternal ya. Jadi di situ gue tulis untuk di subjudulnya ada ketergantungan yang berlebihan pada anggaran eksternal. Terus untuk selanjutnya di sini gue melakukan data understanding terlebih dahulu. Nah, jadi kalau untuk bagian data understanding, kemudian data pre-processing, sebenarnya itu kalau misalkan kalian nggak mau masukin ke dalam si data storytellingnya juga nggak apa-apa. Cuman ini karena gue waktu itu untuk portofolio juga, jadi ini udah gua upload juga di sosial media gua kayak LinkedIn gua, itu di situ gua memberikan data understanding dan data preprocessing-nya secara sedikit. Jadi nggak semuanya tapi memang yang hal-hal pentingnya yang gue taruh di dalam si portofolio gua. Nah, terus di bagian data understanding ini, jadi gue menjelaskan apa sih sebenarnya datasetnya. Jadi di situ gue tulis dataset ini menyelidiki alokasi anggaran Bank Dunia antara anggaran internal bank atau B internal dan semua dana gitu. Kemudian juga menganalisis distribusinya di berbagai kelompok program kerja. Data ini membantu mengetahui ketergantungan pendanaan eksternal yang terjadi pada unit-unit di setiap kelompok program kerja. Nah, kemudian gue buat poin untuk menjelaskan apa itu anggaran bank dan apa itu pendanaan eksternal. Jadi anggaran bank itu, ya atau biaya internal, itu mengacu pada dana internal yang disediakan oleh si bank dunianya. Kemudian pendanaan eksternal itu berasal dari kontribusi donor, dana perwalian, dan pembiayaan bersama dari lembaga lain. Oke, kemudian untuk di bagian data preprocessing, di sini ya ini gue masukin untuk yang gue ngasih tahu ya, yang gue ganti nilainya dari yang nilainya ada 0,8 sampai menjadi nggak ada yang none, itu kan gue ganti dengan nilai tengah. Nah, di situ kalian bisa masukkan atau bisa kalian skip juga langsung ke insight juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk bagian data preprocessing, gue tulis seperti ini. Kalian mau disamakan atau kalian mau diubah, jadi sesuai dengan yang kalian sudah lakukan di collab-nya atau di Python, di Visual Studio Code, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa sesuaikan aja. Kemudian ini juga untuk data preprocessing kedua, di mana yang gue masukkan nilai yang kosong tadi, dan gue menambahkan beberapa kolom baru yang digunakan untuk mendukung analisis gitu. Nah, kemudian di sini gue lanjut ke insight. Jadi di insight ini gue menggunakan visualisasi dari Canva. Jadi gue pakai di Elements, ya misalkan seperti ini di Elements. Kemudian kalian bisa cari untuk chart, ya misalkan seperti ini. Nah, ini kan ini chart bar chart ya. Nah, di sini ada series-seriesnya. Mungkin nanti untuk series ini bisa kalian hilangkan aja. Jadi kita pakai satu series aja, di mana satu series itu isinya adalah nilai dari si total ininya ya, pendanaannya untuk semua biaya eksternal dan internal gitu. Nah, untuk datanya ini gue masukin berdasarkan data yang ada di Python gue gitu. Dari sini nih. Ini dari collab. Nah, nanti kalian bisa cari aja table yang seperti ini nih. Nah, ini kan ada yang biaya advance ya untuk di setiap program grupnya. Nah, ini data ini gue masukkan ke dalam chart di Canva gitu. Kemudian gue tulisin bahwa di bawahnya itu gue kasih sedikit penjelasan di mana program keterlibatan klien atau client engagement itu menerima anggaran gabungan yang tertinggi dari bank dan sumber eksternal itu sebesar 18.341 US dollar gitu. Nah, nanti diikuti oleh pelayanan kelembagaan dan lain-lainnya. Nanti kalian bisa menyesuaikan juga atau kalian mau menjelaskan insight yang lebih singkat dari gua, itu juga nggak apa-apa. Nah, ini tapi intinya tuh seperti itu. Oke, kita next dulu ke page berikutnya. Nah, di sini untuk insight yang kedua di sini gue memasukkan visualisasi yang ada di bagian exploratory ya. Jadi beberapa visualisasi yang bisa memberikan insight itu seperti mau melihat nih kira-kira project kita tuh banyak yang not ideal atau ideal. Nah, itu gue pakai pie chart
Dimana untuk pie chart ini gue gunakan seperti tadi yang menggunakan Elements di Canva, tapi untuk datanya gue ambil dari visualisasi yang ada di Python. Nah, di situ ada kok. Jadi nanti kalian bisa buka dan di situ ada untuk berapa persenan nanti kalian bisa langsung masukin aja ke dalam pie chartnya. Kemudian yang satu lagi itu gua menggunakan visualisasi dari Python. Jadi gua crop gambar yang ada di Python untuk visualisasi histogram ya yang menjelaskan pendistribusiannya. Nah, itu gua crop terus gua pindahin ke dalam si Canva-nya. Di sini gua menuliskan bahwa 80,2% project itu memiliki pendanaan yang ideal. Yang berarti project tersebut itu sebagian besar bergantung pada penganggaran internalnya. Sedangkan 19,8%-nya itu berstatusnya itu tidak ideal. Jadi kita memiliki banyak project yang lebih ideal daripada yang not idealnya. Gitu. Kemudian untuk visualisasi berikutnya yang histogram ini, gue di situ menuliskan bahwa yang program-program dengan anggaran bank yang lebih kecil atau di bawah 50 juta US dollar, kalau sebelumnya gue bilang di atas dari 100 ya, atau 150 gitu, gue lupa. Tapi di seputaran itu, nah jadi kalau misalkan anggaran bank yang lebih kecil di bawah 50 juta US dollar itu lebih sering dinilai sebagai program yang ideal atau work program group yang ideal. Sebaliknya kalau program dengan anggaran bank yang lebih besar itu cenderung tergolong tidak ideal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa seiring peningkatan anggaran bank itu terdapat kemungkinan lebih besar untuk lebih mengandalkan penganggaran dari eksternal. Jadi kalau misalkan ada peningkatan nih anggaran banknya, terus juga itu bisa jadi itu terdapat kemungkinan bahwa pinjaman atau misalnya biaya dari luar itu juga semakin tinggi gitu. Kemudian untuk selanjutnya di sini gue menggunakan visualisasi juga yang ada di Collab, di mana visualisasi ini itu kan ini bisa gue close dulu ya. Nah, visualisasi ini itu gue ambil dari yang bagian bawah ya, di bagian bawah sini ya, ini gue tunjukin juga di bagian bawah sini nih yang udah gua singkat untuk kata-katanya. Jadi kalau yang sebelumnya kan emang panjang ya. Jadi ada IGAS, OGMF, PPM, CE, CMAMP. Nah, itu kan awalnya kan panjang ya kata-katanya. Jadi mereka secara lengkapnya ini gue udah singkat supaya lebih enak aja dilihatnya. Nah, kemudian di sini gue mungkin tambahkan kayak beberapa yang gue perlu highlight ya, di mana gue meng-highlight work program grupnya operational grant making facilities dan central managed account and miscellaneous programs. Nah, di situ gue menjelaskan bahwa IGAS atau Institutional Governance and Administration Service itu memiliki banyak program yang ideal, di mana mencerminkan ketergantungan pada penganggaran internal. Jadi penganggaran internal itu yang tidak selalu berdampak negatif karena itu bakalan dapat memberikan stabilitas dalam pelaksanaan si program gitu. Nah, ini penjelasan-penjelasan yang gue berikan itu nanti kalian bisa kalian rubah juga atau kalian ganti sesuai dengan apa yang kalian dapatkan gitu kan. Jadi biar nggak terlalu sama juga itu nggak apa-apa. Kemudian juga gue menjelaskan lagi kayak misalkan di fasilitas pemberian hibah operasional atau yang tadi itu ada di Operational Grant Making Facilities atau OGMF. Nah, itu dia bergantung sepenuhnya pada sumber internal tanpa menerima anggaran eksternal. Nah, ini kan bisa dilihat ya kayak gini. Dia bergantung sepenuhnya gitu. Jadi dia nggak ada namanya pendanaan yang eksternalnya gitu karena di sini bank budgetnya 467, Alfansa juga 467. Nah, kemudian selanjutnya itu di situ ada di bagian yang Central Managed Account atau Miscellaneous Programs. Nah, itu menerima penganggaran eksternal namun masih nilai ideal karena proporsi penganggaran eksternal itu kurang dari 50% gitu. Jadi dia menunjukkan bahwa penganggaran eksternal yang terbatas itu tidak menurunkan untuk kualitas programnya gitu. Nah, di situ gua menjelaskan seperti itu. Nah, di sini juga sama ya, gua memberikan insight di mana fokus gue di sini tuh ada di bagian si client engagement dan global engagement, di mana dua ini itu kan dari si ini ya award program group yang client engagement karena memang dia ini paling tinggi nih. Jadi ibaratnya kalau ini kan idealnya masih lebih tinggi daripada not idealnya. Tapi kalau misalkan di bagian sen sorry bukan central tapi client engagement itu not idealnya tuh lebih tinggi banget nih, tinggi banget daripada si idealnya. Nah, di situ gue
memasukin lagi ya. Jadi gue masukin lagi ke dalam si work programnya. Kalau tadi kan work program group, kalau ini adalah work programnya. Jadi gue lebih masuk lagi, di mana terlihat bahwa kelompok keterlibatan dan engagement, baik keterlibatan negara maupun keterlibatan global, ya. Nah itu memiliki jumlah anggaran tidak ideal itu yang tinggi. Hal ini disebabkan mungkin pendanaan eksternalnya itu melebihi 50% anggaran bank. Akibatnya, grup keterlibatan kalian itu bisa menghadapi resiko yang lebih tinggi karena ketergantungan pada sumber luar. Terus, di sini gue masuk ke bagian rekomendasi. Jadi, gue memberikan rekomendasi dengan pengurangan biaya yang diperlukan atau agar mencapai status ideal gitu. Jadi, kan status ideal itu kan external budget di bawah atau sama dengan 50% dari si bank internal, pembiayaan internal gitu. Nah, jadi di sinilah gue memberikan rekomendasi di mana nih gue fokuskan di dua apa ya namanya ini persegi panjang ya. Ini kan ada yang merah dan ada yang hijau. Kalau yang merah itu yang paling tinggi untuk biaya yang perlu dikuranginnya. Nah, terus kalau yang bagian hijau ini tuh biaya yang paling kecil. Di sini gue tuliskan. Jadi gue menuliskan lah ibaratnya apa yang paling besar yang dikurangin itu yang di mana dan yang paling kecil itu ada di mana. Nanti kalian bisa tulis juga seperti itu atau kalian bisa lebih singkat dan ini juga nggak apa-apa. Kemudian di selanjutnya itu gue memberikan rekomendasi lagi. Ya, ini masih sama, tapi kan ibaratnya ini kan dia harusnya kan muncul yang langsung semua ya, tapi kan gue bikin satu-satu. Nah, untuk gambar ini juga ada di bagian Google Colab di bagian bawah. Nah, di sini gue menuliskan sama seperti yang sebelumnya. Jadi gue memberikan dua fokus di mana yang paling tertinggi dan paling terendah untuk dikuranginnya itu berapa. Kemudian di sinilah gue tulis. Jadi misalkan dalam kelompok program kerja kelembagaan tata kelola administratif dan lingkungan global itu memerlukan pengurangan penganggaran eksternal yang paling signifikan untuk mencapai kondisi ideal dengan pengurangan sebesar 317 juta gitu yang diperlukan. Oke, selanjutnya untuk di bagian rekomendasi lagi. Jadi di sini untuk rekomendasi yang ketiga di mana work program groupnya namanya adalah program and practice management. Nah, di bagian sini ya, di bagian ini tuh perbedaannya hanya pada di work program groupnya. Jadi kita kan ada 3 work program group yang memang dia itu memiliki biaya tidak ideal. Jadi kita fokuskan di bagian situ. Jadi ada di client engagement, institutional governance and administrative, sama di bagian program and practice management gitu. Nah, di sini ya, gue sama menggunakan dua fokus di mana yang paling tinggi ada di hijau dan paling rendah di hijau dan paling tinggi itu di merah. Itu jadi yang paling butuh banyak banget dikurangin itu di bagian sustainable development. Nah, gitu. Jadi ditulisnya juga sama dalam kelompok program kerja manajemen program dan praktik unit pembangunan berkelanjutan ya itu memerlukan pengurangan pendanaan eksternal terbesar untuk mencapai kondisi ideal dengan pengurangan yang diperlukan sebesar 225,55 juta US dollar gitu. Nah, mungkin di sini di bagian sini ini gue ada kesalahan penulisannya. Kalau misalkan kalian lihat ini kan jadinya 1,524 ya. Ya ini sebenarnya tuh harusnya dia berarti billion karena kan dia ibaratnya udah lebih dari juta ya. Karena kan ini kalau misalkan ini kan 579 juta US dollar, 231 juta US dollar. Kalau misalkan 1000 berarti dia ada di 1 miliar 524 juta US dollar. Nah, kalau yang ini berarti kan 0,45 juta US dollar kayak gitu. Nah, terus selanjutnya di sini ada di rekomendasi yang terakhir, di mana untuk rekomendasi ini gue tuliskan gue mau melihat kira-kira total reduction yang diperlukan untuk work program group yang not ideal secara keseluruhannya. Jadi ada client engagementnya berapa, terus institutional governance and administrative itu berapa, dan program and practice management itu ada berapa. Nah, ini visualisasi ini gue buat menggunakan elements yang ada di Canva. Jadi pakainya menggunakan chart juga sama seperti tadi, cuman ini yang ke samping. Kalau tadi kan histogramnya yang ke atas, kalau ini yang ke samping ya. Dimana datanya itu gue ambil juga dari si World Bank ya, dari Google Colab atau Python kalian. Dan sini di bawah nih ada nih di bagian sini. Nah, ini datanya gue ambil dari sini nih. Client engagement berapa, institutional governance and administrative berapa, dan program and practice management itu berapa gitu.
Oke, terus di sini gue menuliskan rekomendasinya. Jadi kelompok program kerja keterlibatan klien ya, atau client engagement itu memiliki kebutuhan tertinggi untuk pengurangan anggaran eksternal. Secara signifikan melampaui kelompok lain dengan kebutuhan pengurangan sebesar 5 miliar 59 juta US dollar. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap pendanaan eksternal. Sebaliknya, untuk kelompok institutional governance administratif serta program practice management itu memerlukan pengurangan yang jauh lebih kecil daripada si client engagement, di mana mereka itu tidak terlalu bergantung pada sumber daya eksternal. Dengan mengurangi anggaran eksternal dalam keterlibatan klien itu sangat penting untuk meminimalkan risiko keuangan dan memastikan bahwa program-program itu bisa stabil gitu. Kemudian di sini gue menuliskan suatu insight di mana meskipun total anggaran untuk client engagement yang di awal tadi itu tinggi, jadi yang termasuk biaya eksternal dan biaya internal itu tinggi, ternyata di dalam si work program grupnya itu atau masing-masing unitnya dalam si program kerjaan itu ibaratnya kurang baik gitu ya, gue sebutnya kurang baik. Jadi dengan memotong anggaran eksternal dalam keterlibatan klien itu bisa mengurangi resiko keuangan dan menjaga kestabilan programnya. Kan kalau di awal kan kita lihat client engagement itu dia paling tinggi ya untuk si biaya yang diberikannya. Tapi ternyata biaya yang diberikan itu terlalu tinggi itu juga karena biaya eksternalnya yang terlalu besar. Jadi biaya internalnya kecil tapi eksternalnya itu terlalu besar. Karena kan di awal gue ingin atau membuat situasi, jadi di mana gue bikin situasi itu kan 50/50. Jadi kalau misalkan biaya internal 50 ya biaya eksternalnya 50. Jadi biar pas gitu ya di tengah-tengah. Nah kalau misalkan si biaya eksternal itu lebih dari 50%-nya biaya internal, maka itulah disebut dengan program not ideal. Oke, untuk selanjutnya di sini mungkin gue bakal balik lagi ke bagian visualisasi yang work program group yang ini. Nah, di sini kalau misalkan kalian bingung, jadi kan eh, kenapa sih nggak muncul di bagian CMAMP-nya atau Centrally Managed Account and Miscellaneous Programs itu nggak muncul nih. Jadi not idealnya itu kenapa sih nggak muncul? Jadi visualisasi ini kan tercipta ketika gua udah membuat persentase ya, persentase yang di atas itu bahwa biaya eksternalnya itu kalau misalkan dia lebih dari 50% biaya internal kan dia bakal not ideal. Kalau misalkan di bawah biaya internal di bawah 50% biaya internal itu kan berarti dia ideal. Nah, ternyata si Central Managed Account and Miscellaneous Programs itu walaupun dia ada biaya eksternalnya, tetapi biaya eksternal dari si Central Managed Account itu tidak melebihi 50% dari biaya internalnya. Nah, jadinya di bagian visualisasi itu tidak muncul not idealnya gitu. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah menonton video ini dari part 1 sampai part akhir ini. Apabila gue ada kesalahan dalam menyampaikan kata atau informasi, mohon dimaafkan. Dan buat kalian yang mau support gue, kalian bisa langsung aja klik subscribe, kemudian kalian like dan share ke teman-teman kalian. Semoga video yang gue buat ini bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman semuanya.